Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a rizqan warzuqna fahman shadiqa warizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'du. Saudara-saudara yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah, rahmat, serta ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam keimanan, ketakwaan, serta menjalankan ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita mengharapkan di dalam diri kita semua bahwasanya istiqomah dalam agama ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita di alam dunia ini. Agar kita bahagia, beruntung di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Dan yang paling penting dalam kehidupan kita juga adalah kita selalu menjaga ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah salat 5 waktu sehari semalam ketika kita laksanakan di dunia ini, ketika kita masih hidup di alam dunia ini, maka itu adalah suatu kewajiban ibadah yang harus kita laksanakan untuk tanda bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali perkara ibadah yang akan dihisab pada hari kiamat kelak nanti, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, maka yang pertama kali yang dihisab adalah masalah perkara ibadah salat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa qad aflaha wa anjah
fa in fasadat wa qad khaba wa khasir. Ketika sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak nanti dari amalnya adalah masalah sholatnya. Jikalau sholat itu baik, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Kan tetapi jikalau sholatnya itu rusak, kalau dia tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan dia melaksanakan sholat tetapi dia tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka sungguh dia telah merugi, telah banyak kekurangan dan kerugian, maka tidaklah dia menjadi orang-orang yang beruntung ketika pada hari akhirat nanti. Bahkan dia akan mengalami kerugian yang sangat besar, karena dia tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam sebagai kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadanya. Maka jikalau sholat ini tidak baik, bahkan dia tidak pernah melaksanakan sholat, untuk dia wujud keimanannya kepada Allah sebagai menyembah kepada Tuhan yang Esa, maka jikalau sholat itu rusak, maka seluruh amal kebaikannya yang dia perbuat ketika hidup di dunia ini, maka semuanya menjadi sia-sia. Semuanya amal kebaikannya yang dia pernah kerjakan ketika dia hidup di dunia itu menjadi sia-sia. Disebabkan karena dia tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka begitu pentingnya sholat 5 waktu ini kita jaga, kita laksanakan ketika kita hidup di dunia dan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dari Ibnu Umar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 tiang. Pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan adalah Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba dan utusannya. Dan juga yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Mulai dari kita mengerjakan sholat subuh,
yang berjumlah 2 rakaat. Salat fardu zuhur 4 rakaat. Salat fardu asar 4 rakaat. Salat fardu maghrib 3 rakaat. Salat fardu isya 4 rakaat. Itulah salat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan, yang kita dirikan untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan adalah Allah. Maka kelima hal tersebut merupakan rukun Islam yang penting dan besar. Agama Islam diibaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat. 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung di setiap penjuru kemah. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri. Apabila salah satu dari 4 tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang tersebut menjadi miring. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita lihat sendiri sejauh manakah kita telah menegakkan kemah Islam tersebut. Benarkah setiap tiang telah kita tegakkan dengan sempurna? 5 tiang yang disebutkan dalam hadis di atas menunjukkan kewajiban-kewajiban yang penting bagi seorang muslim. Sungguh tidak mungkin bagi seorang muslim apabila tidak memiliki salah satu dari tiang tersebut. Meskipun penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan semuanya. Dalam Islam, tiang salat adalah tiang terpenting setelah iman. Sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manusia yang manakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat. Kemudian kutanya lagi, lalu apa? Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kutanya lagi, setelah itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad. Mulla Al-Qari menyatakan bahwa para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa salat adalah sebagai kewajiban Islam yang paling penting setelah iman. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-salatu khairu mawdu'. Salat adalah sebaik-baik perintah Allah. Selain hadis di atas, banyak lagi hadis yang dengan jelas menerangkan bahwa amalan manusia yang terbaik adalah salat. Dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan, ada 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas. Mereka adalah Thauban radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Salmah radhiyallahu anhu, Abu Amamah radhiyallahu anhu,
dan Ubadah radhiyallahu anhu. Ada lagi hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dengan tambahan bahwa salat tepat pada waktunya adalah amalan yang paling afdol. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ummu Farwah juga telah meriwayatkan bahwa salat tepat pada waktunya adalah amalan yang paling afdol. Semua hadis ini memperkuat maksud hadis di atas. Dan di lain hadis yang lain juga disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi keluar pergi dari rumahnya ketika musim gugur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah ranting pohon. Kemudian beliau mengguncang-guncangkannya sehingga berguguran daun-daunnya. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar." Abu Dzar menyahut, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya apabila seorang muslim menunaikan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya." Biasanya pada musim gugur banyak daun yang berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang sampai tidak tersisa daunnya sedikit pun. Itulah hasil salat yang dilaksanakan dengan ikhlas. Segala dosa akan diampuni dan tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Menurut sebagian ulama, hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni, sementara dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di samping mengerjakan salat, hendaknya kita tetap bertobat dan selalu beristighfar kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu mengingatnya, yang selalu berzikir kepadanya, dan tidak termasuk orang-orang yang lalai untuk mengingatnya. Semoga Allah dengan kemurahannya mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang kecil maupun dosa yang besar. Dari hadis juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia, dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Aku duduk bersama Salman radhiyallahu anhu di bawah sebatang pohon. Dia mengambil sebatang ranting kering dari pohon tersebut dan mengguncang-guncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian ia berkata, 'Wahai Abu Utsman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Dia berkata, 'Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapanku. Ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon, beliau mengambil ranting dan mengguncang-guncangkannya sehingga berguguran daun-daunnya. Beliau bersabda, 'Wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya
kepadaku, mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Beliau mengatakan, sesungguhnya apabila seorang muslim berwudu dengan sempurna, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian ia sholat 5 waktu, niscaya berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini berguguran. Kemudian beliau membacakan satu ayat yang artinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimus sholata tarafayyin nahari wa zulfan. Aqimus sholata tarafayyin nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan sebagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Perbuatan Salman radhiyallahu anhu dalam hadis di atas menunjukkan sebagai kecil bukti cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mencintai orang lain, maka dia akan berbuat atau meniru-niru setiap perbuatan kekasihnya. Begitulah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka sering mengulang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya meniru perbuatan beliau sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan agar salat hendaknya benar-benar diperhatikan sehingga menyebabkan dosa-dosa diampuni. Meskipun di dalam hadis di atas tidak ada pembatasan, tetapi alim ulama telah membatasi bahwa dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil saja. Dalam menerangkan ini, bahwa tanda-tanda yang pertama bagi seorang muslim adalah apabila dia menyadari telah melakukan dosa besar, maka dia akan menangis dan akan benar-benar menyesal dan tidak akan berbuat dosa itu lagi. Seorang muslim juga tidak meremehkan dosa-dosa kecil dan akan selalu mengharapkan dosanya diampuni melalui sholatnya. Sebaliknya, tanpa memperhatikan sholatnya, seseorang akan sulit mengenali dosa-dosa besar, sehingga apabila ia melakukannya, ia akan sulit untuk bertaubat. Dan seseorang yang melakukan sholat dengan penuh keikhlasan, menunaikan segala tata tertib dan sunnah-sunnahnya, sudah pasti akan bertobat dan beristighfar beberapa kali dalam sehari. Karena salah satu doa penutup sholat adalah yang berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak. Tak ada yang sanggup mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah daku dengan ampunan dari sisimu. Dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah doa penutup dalam sholat ketika kita dalam sujud yang terakhir, ketika kita melakukan ibadah sholat kepada Allah, ketika kita menyembah dan mengabdi kepada Allah. Inilah suatu doa penutup dalam sujud kita, dalam sujud terakhir, dalam rakaat dan sujud yang terakhir.
Inilah yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang sangat mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan doa ini sebagai penutup dalam sholatnya, dan selalu beliau mengamalkan setiap apa yang diajarkan Nabi kepada beliau. Sementara orang yang paling mulia, orang yang sangat yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah Nabi mengatakan, apabila ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan umat seluruh alam, maka niscaya lebih beratlah timbangan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beginilah Nabi sampai mengatakan tentang kemuliaan sahabat yang mulia ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sampai Nabi juga mengajarkan kalimat penutup doa di rakaat dan di sujud yang terakhir di dalam solat sebagai penutup ketika dia melaksanakan ibadah solat kepada Allah. Maka hendaknya juga kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Karena bagaimanapun untuk mencapai kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan akhirat, hendaklah kita mengamalkan setiap apa saja yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan yang terbaik. Beliau adalah panutan yang terbaik. Beliaulah yang harus kita contoh dan kita teladani di dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Karena Allah sendiri berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi, dalam diri Rasul itu, dalam diri Nabi kita Muhammad ada tauladan yang terbaik yang harus kita ikuti. Maka di dalam sebelum kita melaksanakan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan terlebih dahulu untuk kita berwudu dengan sempurna. Ya, ini dengan benar-benar memperhatikan tata tertib dan sunnah-sunnah dalam berwudu. Salah satunya adalah bersiwak. Bersiwak adalah sunnah dalam berwudu yang biasanya sering diabaikan. Padahal dalam hadis lain disebutkan bahwa 2 rakaat dengan bersiwak adalah lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Maka sebuah hadis juga ada juga dalam sebuah hadis, perhatikanlah siwak karena di dalamnya terdapat 10 keutamaan. Yang pertama membersihkan mulut, yang kedua menyebabkan Allah ridha, yang ketiga membuat syaitan marah, yang keempat membuat Allah cinta dan para malaikatnya pun cinta, yang kelima menguatkan gigi, yang keenam menghilangkan kotoran di gigi, yang ketujuh mewangikan mulut, yang kedelapan mengurangi kekuningan di dalam gigi, yang kesembilan memperjelas penglihatan, yang kesepuluh menghilangkan bau mulut,
dan bersiwak adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua, ketika kita ingin melaksanakan ibadah salat, maka hendaklah terlebih dahulu kita bersiwak. Bersiwak di sini yaitu membersihkan mulut kita dari segala kotoran, membersihkan gigi kita dari kotoran, lidah kita dari kotoran. Maka yang paling baik dalam bersiwak untuk mengikuti sunnah daripada Nabi kita adalah memakai kayu arak. Tetapi boleh juga disertai dengan disertai dengan, kalau tidak ada boleh dengan kain atau sesuatu benda yang kesat. Tetapi biasanya kita memakai sikat gigi dengan memakai odol gigi, dan itu pun tidak mengapa. Karena intinya kita membersihkan mulut kita dari kotoran, gigi kita, lidah kita dari kotoran. Tetapi hendaklah setiap sholat, hendaklah kita melakukan siwak, yaitu bersiwak, membersihkan mulut kita dengan sikat gigi dan odol gigi. Dan seabdol-afdolnya bersiwak adalah dengan memakai kayu arak yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Demikianlah apa yang telah tercantum di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan keutamaan bersiwak adalah kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ketika Allah menjemput ruh kita, ketika Allah memerintahkan malakul maut untuk menjemput ruh kita, tapi karena kita mengamalkan siwak, maka Allah mudahkan kita dapat mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika akhir hayat hidupnya dia dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikan, kata Nabi, tempatnya di dalam surga. Inilah karena kita mau mengamalkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di balik sunnah ada kejayaan dan kebahagiaan bagi diri kita semua, dan keberuntungan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.